Pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19 membuat hampir semua kegiatan harus dilakukan di rumah. Tak terkecuali nih kegiatan belajar mengajar di sekolah yang beralih menjadi sekolah daring atau online. Akibatnya tak hanya membuat anak-anak kesulitan memahami pelajaran, tapi juga membuat orang tua tertekan loh karena harus ikut mengajari anaknya belajar di rumah. Orang tua yang tidak bisa mengendalikan emosinya justru melampiaskan amarah kepada anaknya. Nah, seperti di Tangerang, Banten nih, sahabat RTV, seorang ibu sampai tega memukuli anaknya yang kesulitan belajar online hingga sang anak meregang nyawa. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus sulit belajar di masa pandemi, nyawa sang buah hati dihabisi. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, awal September 2020 lalu, warga Cijaku, Lebak, Banten dihebohkan nih dengan penemuan sebuah kuburan baru yang tiba-tiba muncul di tempat pemakaman umum Gunung Kendeng. Gundukan tanah yang masih merah itu pun memunculkan kecurigaan warga nih. Warga yang penasaran kemudian menggali kuburan baru tersebut dan menguak sebuah fakta tragis yang tersembunyi di baliknya. Gundukan tanah yang kondisinya masih basah di tempat pemakaman umum Gunung Kendeng, Cijaku, Lebak, Banten ini mencuri perhatian warga. Pasalnya, tidak ada satupun warga setempat yang mengetahui adanya prosesi pemakaman dalam beberapa waktu terakhir. Akhirnya, pada Sabtu 12 September 2020, warga yang menaruh curiga pun membongkar gundukan tanah yang menyerupai makam ini. Dan benar saja, setelah dilakukan penggalian, ditemukan jasad seorang bocah perempuan yang masih mengenakan pakaian utuh terkubur sedalam 50 cm. Warga menduga jasad bocah perempuan itu adalah korban pembunuhan. Tak menunggu lama, warga pun langsung melapor ke polisi untuk menyelidiki penemuan jasad ini. Proses pembongkaran dan evakuasi jenazah kemudian dilakukan oleh Polsek setempat dan Polres Lebak, Banten. Betul, kemarin tanggal 12 kami diinfokan dari Polsek Cijaku bahwa ada warga yang menemukan gundukan tanah di areal pemakaman Cijaku. Dari gundukan tersebut warga menggali, ternyata di situ ada mayat. Galian tanah tersebut kurang lebih setengah meter kedalamannya. Dalam kondisi mayat tersebut dengan pakaian utuh. Jenis kelamin mayat tersebut perempuan, umur 8 tahun. Polisi pun kemudian bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini. Sementara warga mulai bertanya-tanya, siapa orang yang begitu tega membunuh bocah perempuan tak berdosa dan menguburnya dalam kondisi masih berpakaian lengkap. Polisi pun kemudian bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, Turn Back Crime, RTV. Setelah mendapat keterangan dari sejumlah saksi nih, polisi kemudian bergerak cepat untuk menangkap pelaku pembunuhan. Saat di lapangan, polisi lagi-lagi menemukan fakta baru yang mengejutkan. Setelah mendapat informasi adanya penemuan jasad bocah perempuan yang dikubur dengan kondisi masih berpakaian utuh di tempat pemakaman umum atau TPU Gunung Kendeng, Polres Lebak, Banten, langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara. Mirisnya, saat dilakukan penggalian, diketahui bahwa korban dikubur bersama baju yang terakhir dikenakannya, tanpa dibungkus kain kafan di liang lahat sedalam hanya sekitar 50 cm. Tak butuh waktu lama, Minggu malam 13 September 2020,
tim Satreskrim Polres Lebak berhasil menangkap 2 orang yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Sungguh mencengangkan. Mereka adalah pasangan suami istri, LH dan IS, yang tak lain adalah orang tua bocah yang dikubur. Terduga pelaku, LH dan IS, ditangkap di kediamannya di Jalan Asokaraya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya langsung dibawa Mapolres Lebak, Banten untuk menjalani pemeriksaan. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami jajaran Satreskrim Polres Lebak langsung mendatangi TKP, melakukan olah TKP. Selanjutnya kami melakukan lidik di sekitar TKP. Alhamdulillah dari hasil lidik tersebut kami sudah mengidentifikasi mayat tersebut, dan alhamdulillah juga tim kami juga sudah mengamankan diduga kedua pelaku pembunuhan mayat tersebut. Diduga kedua pelaku tersebut dengan inisial IS dan LH. Terduga pelaku IS yang merupakan ayah korban menceritakan detik-detik anak perempuannya berinisial KS yang baru berumur 8 tahun meregang nyawa. Dikasih disuruh fotokopi, disuruh keluar. Emang sebelum fotokopi istri saya itu ya lagi marah-marah lah. Pas waktu kamu keluar, anak kamu masih hidup kan? Masih. Cuman istri kamu lagi marah-marah ke anak kamu. Iya, emang sebelumnya. Terus kamu keluar. Terus saya fotokopi pelajaran di depan fotokopi ini. Kamu pulang. Terus? Pulang itu ya anak saya tuh duduk. Terus kayak disuruh berdiri kayak lemes gitu. Lemes Ya, agak lemes gitu karena belum makan kali. Terus kamu nanya sama istri, diapain nih anak, bagaimana? Terus ya ini apa lagi yang dipukul gitu Pak. pukul apanya? Ini tangannya atau apa, saya juga nggak pegang anak saya langsung ngambil susu di sini. Ya, terus ini disuruh minum. Ya kan, karena masih kayak gitu saya iniin air hangat. Dimasakin air hangat, terus disuruh minum. Iya, pas gitu habis minum air hangat masih ya udah saya ajak keluar maksudnya ke rumah sakit Pak gitu Pak. Tak berhenti pada pengakuan IS, polisi kemudian memeriksa sang istri berinisial LH untuk mengetahui fakta serta motif di balik kasus pembunuhan ini. Jelas menjadi pertanyaan besar, mengapa sang ibu kandung yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan justru tega mengakhiri hidup anak perempuannya sendiri. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, Turn by Crime, RTV. Sahabat RTV, ternyata dari hasil rekonstruksi yang digelar polisi nih, diketahui bahwa sang ibu yang berinisial LH telah menganiaya darah dagingnya sendiri saat belajar online di rumahnya. Lalu benarkah bocah berinisial KS ini tewas akibat dianiaya ibu kandungnya atau justru ada penyebab lain? Peristiwa penemuan jasad seorang bocah perempuan di tempat pemakaman umum daerah Kampung Gunung Kendeng, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten pada 12 September 2020 lalu jelas menyisakan kisah pilu bagi warga sekitar makam. Bagaimana tidak, anak 8 tahun itu harus meregang nyawa di tangan orang tuanya sendiri berinisial LH dan IS. Penyebabnya hanya lantaran pelaku yang merupakan ibu korban emosi karena sang anak sulit menangkap pelajaran saat belajar online atau daring di rumah akibat dampak wabah penyakit COVID-19. Setelah menahan kedua tersangka selama beberapa hari, Polres Lebak langsung menggelar rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung korban pada Jumat sore 25 September lalu. Dalam proses rekonstruksi itu, sebanyak 13 adegan dilakukan kedua tersangka di Mapolres Lebak. Dimulai dari ibu korban memberikan pelajaran secara online kepada korban, hingga pelaku memukul korban. Lalu pelaku bersama suaminya membawa korban menggunakan motor serta meminjam cangkul kepada warga untuk menguburkan jasad korban. Dari 13 adegan yang diperagakan tersangka, ditemukan fakta bahwa tersangka sempat memukul korban hingga berkali-kali. Dari hasil
sinetron kita sudah ada, tadi bersama-sama kita saksikan ada 13 adegan. Ya. Dari 13 adegan tersebut kita melihat pada poin adegan ke-6 bahwa si kedua pelaku ini awal mulanya dia sedang mengajarkan anak di siang hari, sedang sekolah online. Pada saat itu anaknya ini kurang paham dan memang kami temukan fakta bukti baru di handphonenya pelaku. Memang pelaku ini sering melakukan penganiayaan sebelumnya kepada korban ini. Pada kejadian dia menganiaya sehingga mengakibatkan nyawa anaknya sendiri yang mana korban ini sampai meninggal dunia. Itulah baru ketahuan bahwa penganiayaannya terjadi. Terus di bagian mana dia dipukul yang mengakibatkan si korban ini lemas terus meninggal dunia? Korban dipukul menurut adegan tadi di kaki sebanyak 5 kali dan di lengan korban. Terus setelah korban berdiri, korban dipukul kembali sehingga sebanyak 10 kali, berkali-kali untuk dipukulnya. Itu total semua ya? Totalnya kurang lebih 5 kali ditambah memukul yang lainnya berapa? 10 kalian ya? 10 kalian. Ya. Dari hasil visum, polisi juga menemukan ada beberapa luka memar di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Selain itu, korban juga diketahui mempunyai riwayat penyakit sesak nafas, sehingga penganiayaan oleh sang ibu membuat penyakit korban kambuh dan akhirnya berakibat fatal. Hasil visum sendiri didapati bahwa korban ini ada luka memar di bagian kepala, ya, luka memar akibat benda tumpul. Terus korban juga sebelumnya memang mempunyai riwayat penyakit sesak napas, sehingga pada saat dilakukan pemukulan tersebut penyakit itu kambuh. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah, tampaknya tak terjadi dalam kasus ini. Orang tua yang sepatutnya memberikan kasih sayang kepada sang anak justru bertindak brutal dan malah menjadi malaikat pencabut nyawa. Bocah KS kini jiwanya sudah tenang bersama Tuhan, sang pemilik kehidupan yang tentu lebih mengasihi dan menyayanginya di alam sana. Sementara kedua orang tuanya harus mendekam di sel tahanan Mapolres Lebak, Banten untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, Turnback Crime, RTV. Sahabat RTV, penemuan jasad KS sungguh menyisakan kisah pilu bagi siapapun yang mengenalnya. Pelaku yang tak lain merupakan orang tua korban membunuh dan menguburkan sendiri jasad korban dengan cara yang tidak layak. Lalu sebenarnya bagaimana peristiwa tragis itu terjadi? Berikut hasil penelusuran tim kami. Kasus penemuan jasad KS, bocah perempuan 8 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, jelas menggemparkan warga desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten. Pelaku yang tak lain merupakan ibu kandung korban berinisial LH, tega membunuh buah hatinya sendiri hanya karena korban sulit memahami pelajaran yang diberikan sekolah secara online atau daring di saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat wabah COVID-19. Ironisnya, aksi keji LH dibantu oleh suaminya yang merupakan ayah korban berinisial IS untuk menguburkan jasad bocah KS di sebuah makam umum di daerah Lebak, Banten. Lebih miris lagi, proses penguburan jasad bocah KS juga ikut disaksikan oleh saudara kembar korban yang masih di bawah umur. Senin 14 September 2020, polisi langsung bergerak cepat menangkap kedua pelaku di sebuah kontrakan di kawasan Jalan Asofa Raya, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, kedua pelaku mengira saat kejadian kondisi korban masih bernapas, sehingga mereka mengajak korban untuk berjalan-jalan mencari udara segar. Jadi
dari pengakuan kedua tersangka yang sudah kami amankan ini, memang mereka berpikir awalnya karena si korban ini masih ada nyawa, masih bernafas, jadi mereka berpikir dengan membawa keluar itu si almarhum ini mendapatkan udara segar. Nah, namun di perjalanan yang tadinya mereka ingin membawa ke rumah sakit, ternyata almarhum sudah tidak ada. Ada niat, namun mereka masih merasa takut karena kan sudah melakukan tindakan pembunuhan ini. Ya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini, pertama dia menggunakan tangan kosong, mencubit, terus memukul, lalu dia mencoba juga untuk menggunakan gagang sapu, sempat terjatuh. Si korban ini sempat diangkat kembali dari pengakuannya. Ketika diangkat kembali, si korban masih sadar, didudukkan kembali, lalu karena si korban ini mungkin karena sudah merasa lemas dan sudah mulai sesak nafas, si ibunya ini merasa si korban ini main-main, sehingga ditambah lagi dengan pukulan 3 kali ke arah belakang kepala. Di hadapan polisi, suami pelaku mengaku ia sempat ingin melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke polisi, namun dihalangi oleh sang istri. Keterlibatan suaminya dari hasil pemeriksaan, si yang diduga tersangka IS ini, bahwa dia sempat ingin melaporkan kepada pihak kepolisian atas tindak kelakuan daripada istrinya ini, dalam hal ini ibu kandung korban. Namun dihalangi oleh ibu kandungnya ini, istrinya ini, sehingga si suaminya pun mengiyakan. Pada saat di tengah jalan mereka mempunyai rencana untuk menghilangkan jejak, lalu dibawa ke wilayah Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Cijaku, untuk menguburkan, yang mana tempat pemakaman umum tersebut, tempat TKP ini adalah menurut keterangan mereka di situ ada salah satu makam neneknya pelaku. Sehingga apabila mereka pulang kampung, mereka berniat sekalian ziarah. Pelaku IS yang juga merupakan ayah kandung korban mengaku takut melaporkan peristiwa tersebut ke polisi lantaran khawatir istrinya masuk penjara. Karena saya takut istri saya masuk ke polsek, Pak. Karena saya kasihan sama anak saya yang satunya, nggak ada yang ngurusin, Pak. Kenapa saat itu akhirnya diketahui bahwa Imam dengan istrinya, saudara Lia itu sempat melapor ke polisi, melapor apa itu waktu itu? Ini Pak, melapor surat kehilangan Untuk saya. tujuannya apa melapor kehilangan? Tujuannya ya satu, biar ibarat kata kehilangan. Dan tidak ketahui polisi perbuatan kalian ini? Iya, tapi sebelum itu sih ini Pak udah berpikiran pasti ketahuan juga. Iya. IS juga menuturkan dirinya dan sang istri menguburkan jasad anaknya tanpa mengikuti prosedur pemakaman yang benar karena korban dikubur dengan kondisi masih mengenakan pakaian lengkap. Ya nguburnya sih ya kayak gitu sih Pak, asal. Siapa yang menggali kuburnya siapa? Kalau gali kuburnya sih gantian Pak. Imam sendiri? Iya gantian sama istri. Gali. Ya, saya pinjem cangkul, Ya? pinjem cangkul Pak. Ke siapa sih? Orang daerah situ juga sih Pak. Apakah dengan kain kafan? Apakah Enggak, cuman namanya kayak baju biasa. Saat kami temui, pelaku LH mengaku tak ada niatan untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Lantaran terbawa emosi, ia pun tega menganiaya buah hatinya itu hingga berakibat fatal. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman
Saya melakukan itu karena terbawa emosi. Jadi pagi-pagi sebelum suami saya bangun, saya dan anak-anak saya sudah bangun buat belajar sekolah online. Nah, di situ saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Iya, rasa emosi karena dia berkali-kali dibilangin nggak nurut, Bu. Penganiayaan hingga berujung tewasnya korban terjadi di sebuah kontrakan di kawasan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 26 Agustus 2020 lalu. Mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa, kedua pelaku kemudian membawa korban menggunakan sepeda motor ke lokasi pemakaman umum di Lebak, Banten. Saat itu, kedua pelaku yang membawa jasad korban serta saudara kembar korban menempuh waktu kurang lebih 4 jam dari rumah kontrakan yang berada di Tangerang menuju pemakaman tersebut. Sesampai di lokasi, pelaku IS meminjam sebuah cangkul ke warga dengan alasan akan menguburkan seekor kucing yang ia tabrak. Minggu 13 September 2020, warga yang curiga oleh keberadaan makam baru di pemakaman tersebut langsung membongkar gundukan tanah dan menemukan jasad KS dengan kondisi mengenaskan. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. Sehari kemudian, polisi menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan mereka di kawasan Kebon Curug, Jakarta Barat. Anak merupakan anugerah yang dititipkan Tuhan. Sebagai orang tua, tentu kita harus menjaga dengan baik anugerah tersebut, mendidik, serta memberikan limpahan kasih sayang pada mereka. Namun nyatanya, tak semua orang tua bisa menjaga buah hati titipan Tuhan. Tak mampu mengendalikan emosi hingga membakar amarah, membuat pasangan LH dan IS justru malah menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, Turnback Crime, RTV. Bocah perempuan berusia 8 tahun yang tewas di tangan orang tuanya ini terkuak 2 minggu setelah jasad korban dikubur secara diam-diam di tempat pemakaman umum. Lalu bagaimana kedua pelaku bisa menguburkan jasad korban di tempat pemakaman umum? Simak penelusuran tim Turnback Crime berikut ini. Kematian bocah perempuan kelas 2 sekolah dasar akibat dianiaya ibu kandungnya sendiri hanya lantaran korban tak mampu memahami pelajaran yang dilakukan secara online atau daring membuat masyarakat prihatin. Untuk mencari tahu awal mula penemuan jasad korban yang dikubur dengan kondisi masih mengenakan pakaian utuh, kami pun menelusuri lokasi penemuan jasad. Lokasi pertama berada di wilayah Cijaku, Lebak, Banten. Warga sekitar tempat pemakaman umum Gunung Kendeng tersebut tiba-tiba saja digegerkan oleh keberadaan makam baru dengan tanah yang masih basah. Penjaga makam bernama Halimi menaruh curiga dengan gundukan tanah yang dilihatnya. Pasalnya, tidak pernah ada laporan mengenai makam baru dari warga sekitar. Halimi pun menceritakan bagaimana ia menemukan sesuatu yang terkubur di balik gundukan tanah tersebut. Waktu itu tanggal 28 pertama ya. Tanggal 28 Agustus. Saya jarah hari Jumat jam 1. Habis jarah, saya melihat ada gundukan tanah merah. Dan saya curiga itu adalah kuburan. Terus saya samperin, ya ternyata itu adalah kuburan. Terus saya coba kaget lagi karena saya kecurigaan nambah besar. Saya terus periksa dan ternyata itu kuburan. Terus saya tusuk pakai kayu yang ada sekitar kuburan. Ya kaget lah, karena kaget karena di sekitar kampung kami ini nggak ada yang mati. Kaget ada kuburan baru.
Sementara itu, Mumun, warga yang tinggal di sekitar makam tak menyangka jika cangkul yang ia pinjamkan kepada pelaku digunakan untuk mengubur jasad seorang anak perempuan. Menurut Mumun, saat itu pelaku hanya mengatakan bahwa cangkul tersebut akan digunakan untuk menguburkan jasad kucing yang tertabrak. Tepatnya tanggal 26 Agustus, hari Rabu sore. Nah, kirain saya mau ada yang belanja aja gitu ya, ada yang beli gitu. Ternyata dia pinjam cangkul. Saya tanya buat apa? Buat nguburin kucing yang ketabrak sama saya tadi, Bu. Kucing Angora, tadi gitu. Udah gitu, emang dari mana? Dari Jakarta. Saya kira dia habis jalan-jalan kalau dari mana kan ke pantai gitu ya. Ya udah dikasih aja sama suami cangkulnya tersebut. Setelah menguburkan jasad sang anak, kedua pelaku, IS dan LH bersama saudara kembar korban, kemudian kembali ke Jakarta. Kami pun menelusuri lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan di wilayah Kreo, Tangerang, Banten. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, kami tiba di daerah Kreo, Kota Tangerang, Banten. Kami akhirnya bertanya kepada warga di sekitar rumah kontrakan orang tua korban, yaitu pasangan IS dan LH. 30 menit berkeliling mencari lokasi rumah tersebut. Kami pun tiba di Jalan Kejaksaan, Kreo, Induk Kota Tangerang, Banten. Sahabat RTV, saat ini saya tepat berada di Jalan Kejaksaan 3A, Kelurahan Kreo, Kota Tangerang, Banten. Di rumah kontrakan inilah pelaku LH melakukan penganiayaan terhadap anaknya Cindy yang berinisial KS berusia 8 tahun. LH menganiaya anak kandungnya karena sulit belajar online di tengah pandemi corona. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana di dalam rumah kontrakan yang berjumlah 4, di mana kontrakan ini memang tidak terlalu luas. Anda bisa melihat bahwa saat ini rumah kontrakannya terlihat tidak ada barang sama sekali begitu, dan memang tidak ada juga barang bukti yang masih tersisa di rumah kontrakan ini. Menurut keterangan tetangga korban, pelaku dikenal sebagai sosok yang tertutup. Untuk menghilangkan kecurigaan para tetangga, pelaku berdalih jika anaknya telah hilang saat bermain di rumah kakeknya sekitar 2 minggu sebelumnya. Sehariannya baik, nggak pernah ada masalah apa-apa. Anaknya orangnya juga orangnya tertutup gitu, nggak terbuka dalam bertetangga. Kesehariannya juga ya baik dah, nggak ada pikiran ke apa-apa. Dia ngakunya kehilangan anak. Waktu itu bilang kan dia sebelum kejadian itu dia ngajak jalan-jalan anaknya dulu ke Anyer. Dia bilang, Bu, saya mau ngajak jalan-jalan anak saya. Terus sepulang dari Anyer dia terus saya nanya, mana sih Kaisa, kok nggak kelihatan, lagi sakit Bu, dia bilang gitu. Itu pas tanggal 20-nya tuh, tanggal 20. Kalau nggak salah tanggal 20 dia bilang Kaisa lagi sakit gitu. Terus beberapa hari kemudian dia gendong anaknya keluar, bilangnya mau dibawa ke berobat. Tapi nggak tahu tuh kejadian begitu, nggak ngerti orang bilang itu. Nah pas nggak lama kemudian terus dia udah itu lama nih bocah kok nggak keluar gitu. Terus dia langsung, Bu, Kaisa hilang, dia gitu. Hilang di mana? Habis kemarin lagi main ke rumah kakeknya. Udah lagi jajan, kan tinggalnya di Pasar Rumput kakeknya. Dia bilang hilang, bilang lagi main petak umpet. Terus dia bilang nggak ada. Terus dia habis kehilangan itu terus 3 hari dia nginep, katanya lagi nyari. Bilangnya dia nyari, saya mau nyari anak saya, Bu, gitu. Orang tua sejatinya menjadi sosok pelindung bagi anaknya, terlebih sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan buah hatinya. Semarah apapun orang tua kepada anaknya, seharusnya perlu diingat bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus disayangi dan dikasihi.
curahkanlah perhatian dan kasih sayang, serta hindari perlakuan kasar, apalagi yang berujung pada aksi kekerasan dalam rumah tangga. Jika tak mampu mengendalikan diri hingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, bukan tidak mungkin hukuman 20 tahun penjara bisa menimpa orang tua. Dari Tangerang dan Lebak, Banten, tim liputan Turn Back Crime RTV. Sahabat RTV, lagi-lagi terjadi nih aksi penganiayaan anak oleh ibunya sendiri saat belajar online atau daring. Di Malang, Jawa Timur, seorang ibu tega memukuli sang anak hanya karena kesulitan belajar matematika. Selain itu, sahabat RTV, di kota Parepare, Sulawesi Selatan, seorang ibu juga tega menganiaya buah hatinya karena bolos sekolah online. Duh, ya kalau emosi dengan anak gara-gara sekolah online, tidak harus dengan memukul ya ibu-ibu. Menjadi guru bagi sebagian orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh kesabaran yang luar biasa untuk membimbing dan mendidik sang buah hati. Apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah menerapkan sistem belajar secara online atau daring di rumah. Namun, ketidakmampuan orang tua mendampingi anaknya belajar kerap kali disertai dengan ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan emosi di saat sang anak tak mampu memahami mata pelajaran. Seperti yang terjadi di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Seorang ibu terekam video amatir warga melampiaskan kemarahan serta menganiaya anak kandungnya sendiri saat belajar online. Peristiwa itu bermula dari kekesalan sang ibu yang tengah mengajari anaknya belajar matematika. Namun sang anak tidak memahami apa yang diajarkannya. Ibu tersebut langsung memarahi sang anak. Tak sampai di situ, ia kemudian memukuli anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar menggunakan selang air. Bahkan, ia sampai menggigit tangan anaknya. Akibat aksi penganiayaan itu, kini sang ibu harus berurusan dengan pihak kepolisian Malang, Jawa Timur. Kasus serupa ternyata juga terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang ibu berinisial SV merasa kesal lantaran putrinya NJ yang berumur 10 tahun sudah beberapa pekan tidak mengerjakan tugas dari sekolah secara online. Mirisnya, video berisi penganiayaan tersebut direkam sendiri oleh sang ibu hingga akhirnya viral di media sosial pada pertengahan September lalu. Dalam video tersebut terdengar kemarahan sang ibu terhadap anaknya hingga keluar kata-kata penyesalan telah melahirkan anak perempuannya tersebut. Tak hanya itu saja, sang ibu juga melampiaskan kekesalannya dengan memukul anak perempuannya dengan menggunakan sebuah balok kayu di bagian lengan dan kaki sang anak. Usai videonya viral, polisi dari Polres Parepare langsung menindak cepat kasus penganiayaan anak tersebut. Dari hasil video yang viral tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dan kemudian kita amankan perempuan inisial SF, 34 tahun, di mana korban merupakan anaknya sendiri. Demi Allah Pak, saya sangat menyesal. Tidak ada seorang ibu yang tidak menyesal. Sangat menyesal. Saya menyesal sekali atas tindakan saya yang sangat terlalu emosional Pak. Itu dikarenakan karena saya sangat sayang anak saya, karena anak saya menghilang Pak.
Karena kondisi pelaku yang juga memiliki anak bayi dan harus menyusui, SP pun hanya dikenakan wajib lapor oleh polisi. Sementara bocah NJ dititipkan ke rumah kerabatnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Sudah sepatutnya para orang tua membimbing, melindungi, dan mengayomi buah hatinya, bukan malah menganiaya dan mengintimidasi hanya lantaran terbawa emosi. Alih-alih memberikan hukuman untuk tujuan mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab, justru hukuman keras serta kekerasan fisik yang diberikan malah membuat sang anak trauma dan mempengaruhi masa tumbuh kembangnya hingga dewasa. Dari Malang, Jawa Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Turn Back Crime RTV. Ya sahabat RTV, luapan emosi sesaat selalu menyisakan rasa sesal yang mendalam. Setidaknya itulah menjadi pelajaran bagi sepasang suami istri IS dan LH. Sang ibu menghukum anak perempuannya yang kesulitan belajar secara online dengan memukulinya hingga lemas dan akhirnya tewas. Nah, psikolog mengatakan sistem belajar secara online selama pandemi corona ini memang membuat sejumlah orang tua tertekan. Namun hukuman bagi anak itu tidak boleh dengan kekerasan. Hukuman haruslah mendidik dan bukan menjadi ajang pelampiasan emosi orang tua. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Turn Back Crime, menubas kejahatan. Nasib naas menimpa KS, bocah perempuan 8 tahun yang menjadi korban penganiayaan hingga berujung kematian oleh orang tuanya sendiri. KS tewas setelah mendapatkan kekerasan fisik dari sang ibu, LH. Berdasarkan pengakuannya, LH tega menganiaya anak kandungnya itu lantaran kesal sang anak sulit memahami pelajaran melalui online atau daring yang kini dilakukan di masa pandemi corona. Kasus penganiayaan anak oleh ibu kandungnya sendiri juga terjadi di sejumlah daerah lain. Di Malang, Jawa Timur, video seorang ibu yang memukuli anaknya menggunakan selang viral di media sosial. Sang ibu bahkan sampai menggigit lengan anaknya karena tak kuasa menahan emosi saat anaknya tidak mengerti pelajaran matematika yang dilakukan secara online. Hal serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Video berdurasi 5 menit 40 detik ini mendadak viral karena merekam aksi seorang ibu yang menyiksa anaknya sendiri. Anak perempuan ini tak berdaya saat sang ibu memukuli tubuhnya dengan kayu dan menjambak rambutnya berkali-kali. Mirisnya, video itu bahkan direkam langsung oleh sang ibu. Kemarahan ibu berinisial SF ini bermula saat ia mendapatkan laporan dari guru sekolah bahwa anaknya tidak mengikuti pelajaran online atau daring selama 10 hari. Di masa pandemi seperti saat ini, anak-anak terpaksa harus belajar dari rumah setiap harinya. Kondisi ini ternyata menambah beban para orang tua hingga membuat mereka menjadi tertekan. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, psikolog Intan Erlita mengatakan emosi yang tidak terkontrol menjadi pemicu terjadinya kekerasan fisik. Luapan emosi yang berujung kekerasan fisik orang tua terhadap anaknya kemudian dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal perilaku buruk tersebut bisa berakibat fatal terhadap fisik maupun psikologis sang anak. Ini sesuatu yang tidak direncanakan tetapi menjadi fatal gitu, dan ini juga pelajaran buat kita semuanya ya. Tentu kondisi belajar secara online atau belajar secara daring ini kan menjadi challenge tersendiri ya, bukan hanya kepada guru dan siswanya tapi juga kepada orang tuanya nih.
Nah, terkadang karena memang kita tidak terbiasa gitu ya para orang tua menjadi guru bagi anak-anaknya, dan bahkan sekarang bukan hanya menjadi guru tapi juga mengawasi ya kan, Senin sampai Jumat untuk tugasnya. Terus juga kita dituntut untuk bisa mengajarkan materi-materi sekolah yang mungkin kita sebagai orang tua juga nggak terlalu memahami gitu materi sekolah itu seperti apa. Nah, di sini timbul rasa stres, rasa capek, rasa lelah, ditambah lagi mungkin anak juga tidak memahami konsep cara orang tuanya ngajarin gitu. Nah, orang tuanya lelah, anak yang nggak memahami, yang terjadi adalah orang tua nggak bisa ngontrol emosinya. Akhirnya mulailah cubit, mulailah pukul. Makanya kenapa saya suka menyarankan kepada semua orang tua, sekesal-kesalnya anak-anak, jangan deh main fisik. Kenapa? Karena ketika sekali sudah main fisik, itu tingkatan levelnya tuh akhirnya naik gitu. Dan kita ketika lagi emosi, kita nggak bisa ngontrol sama emosi diri kita. Jadi faktor utamanya adalah itu, stres yang tidak bisa dikendalikan, yang akhirnya menyebabkan kejadian yang fatal ini. Intan menambahkan, memberi hukuman kepada anak memang tidak dilarang. Namun hukuman tersebut tidak boleh dalam bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal. Kita bilang gitu, kalau untuk di masa belajar online ini memang dibutuhkan kerjasama dari pihak sekolah, di sini guru ya, terus orang tua dan anak. Nah, orang tua juga biar nggak capek sendirian ketika mengajarkan anak di sekolah, orang tua juga bersama anak membuat jadwal. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya mengulang atau membuat pekerjaan gitu, dan batasan di mana orang tua bisa ikut campur, dan batasan di mana bahwa orang tua jangan sampai mengambil alih yang harusnya anak kerjakan. Contoh, ketika mengerjakan tugas, biar nggak stres orang tua dan juga anaknya, kita jangan nongkrongin gitu, jangan nungguin gitu. Ayo kerjain, terus kita nungguin. Terus kalau anaknya lama ngerjainnya, kita kayak yang, ini kok lama banget sih ngerjainnya. Jadi orang tua juga tertekan emosi, anak juga tertekan mengerjakan dalam pengawasan orang tua yang benar-benar ngeliatin gitu. Jadi ada bagusnya kalau kita mengajarkan anak, kita memberikan tugas, kasih rentang waktu. Ya udah, ini tugasnya kerjakan misalnya sampai jam 4. Kemudian tinggalkan oleh orang tuanya. Biarkan orang tua mengerjakan hal yang lain, atau orang tua istirahat dulu sebentar. Kemudian jam 4 orang tua kembali untuk melihat tugas yang dikerjakan anaknya. Nah, terus gimana kalau ternyata anaknya belum ngerjain, malah bermalas-malasan? Nah, berarti di sini perlu adanya aturan. Jadi orang tua menerapkan aturan, tapi bukan memukul ya. Jadi fungsinya adanya aturan itu adalah untuk membuat anak menjadi tertib. Kalaupun ada hukuman yang diberikan adalah hukuman yang mendidik. Hukuman yang orang tua tuh tahu bahwa anak ini diberikan hukuman karena dia melakukan sebuah kesalahan, namun tujuan hukuman itu adalah biar anak sadar kesalahan itu tidak boleh dilakukan lagi. Sekarang bagaimana anak sadar itu kesalahan kalau setiap dia buat kesalahan hanya dipukul tanpa dijelaskan kesalahannya apa dan bagaimana memperbaiki ke depannya. Jadi konsep memberikan hukuman ini jangan sampai salah, bukan berarti tentang hukuman terus bisa pukul anak seenaknya, enggak gitu. Ya, menghukum anak memang tidak dilarang. Namun tentunya selama hukuman itu tidak dalam bentuk kekerasan, melainkan dalam bentuk kedisiplinan seperti membersihkan dan membereskan rumah, menghafal pelajaran, atau mengurangi jam bermain. Tujuan dari hukuman itu adalah untuk mendidik anak agar lebih tertib dan disiplin, bukan demi kepuasan serta pelampiasan emosi orang tua. Sebagai orang tua, kunci dalam mendidik anak adalah dengan memberi contoh positif sekaligus menjadi panutan yang baik bagi buah hatinya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV.